mengetahui pengertian Al-Quran tersebut. Setelah itu poin yang ketiga yaitu akan membahas tentang ilmu asbabun nuzul. Setelah itu yang keempat akan membahas tentang ilmu nasih dan mansukh. Yang kelima akan membahas tentang ilmu makiyah dan madaniyah. Ya. Yang keenam akan membahas ilmu fawatihus suwar. Dan yang ketujuh akan membahas tentang ilmu muhkamat dan mutasyabihat. Nah, itu nanti 7 materi yang harus kita selesaikan ya di pertemuan kita hari ini untuk menjelang UTS. Seperti itu bisa dipahami ya mahasiswa? Oke. Ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan materi awal ya, materi yang bagian awal. Setelah itu nanti akan saya berikan penugasan sebagai penilaian atau evaluasi pembelajaran seperti itu. Oke, kita akan mulai ya tentang bahasan ulumul Quran. Nah ini untuk mahasiswa bisa mendengarkan ataupun bisa menyiapkan buku dan pena ya untuk penulis materi yang saya sampaikan. Oke, mungkin tidak asing lagi ya bagi kita semua mahasiswa tentang bahasan ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Nah, sini akan kita bahas ulumul Quran itu berasal dari 2 kata, yaitu ulumul dan Al-Quran atau ulum. Ya. Ulum sendiri apa? Nah, kata ulum dari segi bahasa atau bentuk jamak plural ya, dari lafaz al-ilmu. Nah, ini mahasiswa bisa menulis nggak apa-apa? Monggo Pak Syawaludin Yusuf. Sepertinya fokus banget ini Pak Syawaludin Yusuf. Aduh. Oke. Al-ilmu ya tadi artinya al-fahmu atau pemahaman, al-ma'rifat atau pengetahuan, atau al-idrah yang artinya penguasaan pemahaman. Nah, ini tadi kata ulum. Lalu apa Al-Quran sendiri? Nah, Al-Quran dari segi bahasa berasal dari bentuk masdar. Ya, bentuk masdar. Atau diulangi ya? Oke. Ulum dari segi bahasa, ulum ya dari segi bahasa, bentuk jamak dari lafaz al-ilmu. Al-ilmu yang artinya al-fahmu atau pemahaman. Bentuk jamak apa, Bu? Bentuk jamak dari lafaz al-ilmu. Al-ilmu. Sudah? Artinya al-fahmu ya. Pemahaman. Al-fahmu itu pemahaman. Sudah. Al-ma'rifat, pengetahuan. Al-ma'rifat, pengetahuan. Atau al-idrah, yang artinya penguasaan pemahaman. Oke, itu tadi yang dinamakan dengan pengertian ulum. Selanjutnya yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri, nah ini udah nggak asing lagi ya. Nampak ini adalah kitab kita ya, kitab suci, kalam Allah ya. Oke, Al-Quran sendiri yaitu dari segi bahasa berasal dari bentuk masdar, ya, bentuk masdar dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Bentuk masdar. Apa tadi, Bu? Qoro'a? Bentuk masdar dari kata qoro'a yaqra'u
Qur'anan. Qur'anan. Sudah? Yang artinya bacaan. Bacaan ya, Bu. Iya, bacaan. Oke. Tadi ini dari dua kata ya, yang ulumul dan Al-Qur'an. Setelah itu ulum sendiri atau ilmu ini ada menurut para ahli. Ya, ilmu menurut para ahli. Yang pertama ini pengertian ilmu menurut ahli filsafat. Menurut ahli filsafat, bahwa ilmu sebagai gambaran sesuatu yang terdapat dalam akal. Ini menurut ahli filsafat ya, bahwa ilmu adalah sebagai gambaran sesuatu ya yang terdapat dalam akal. Setelah itu menurut Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Apa sih ilmu itu? Nah, ilmu itu menurut Abu Musa al-Asy'ari yaitu sifat yang mewajibkan. Mohon maaf kalau ini ya, dicatat yang catatnya. Sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Oke, sebelumnya ini Bapak Ibu mau tanya ya, untuk pengabsenan ini mahasiswa nanti akan mengirimkan bukti proses pembelajaran kita ya. Salah satunya yaitu dengan men-screenshot atau memfoto. Kalau nggak bisa di-screenshot ya, difoto aja pakai HP lain seperti itu. Sudah tahu ya sebelumnya? Oke. Ya. Oke. Ini Bu, yang di Zoom ini ya? Iya, yang di Zoom ini kita screenshot nanti buat bukti pembelajaran absen. Seperti itu ya, absen jenengan buat pembelajaran. Oke, nanti link biasanya nanti dibagikan. Oke, ditunggu aja. Udah ya, tadi kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang pengertian ilmu. Sudah menurut ahli filsafat, Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, ya, secara umum arti ilmu dapat secara umum arti ilmu dalam istilah syara adalah ulangi, menurut Imam Ghazali, secara umum arti ilmu dalam istilah syara adalah makrifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Makrifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Perbuatan hamba-hamba dan makhluknya. Oke. Setelah itu menurut Muhammad Abdul Adim, ya, ilmu merupakan maklumat-maklumat yang dirumuskan dalam satu kesatuan judul atau tujuan. Menurut siapa tadi, Bu? Ilmu merupakan menurut M. Abdul Adim. Muhammad Abdul Adim. Ya, Muhammad Abdul Adim. Ilmu merupakan maklumat-maklumat
Jadi dagang. Maklumat-maklumat yang dirumuskan dalam satu kesatuan, judul atau tujuan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, itu pengertian ilmu. Setelah itu kita ke Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Nah, Al-Quran menurut mana Al-Qatkan, ya, menurut mana Al-Qatkan? Al-Quran menurut mana Al-Qatkan? Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membacanya akan mendapatkan pahala. Yang membacanya akan mendapatkan pahala. Oke. Setelah itu menurut Al-Jurjani. Menurut Al-Jurjani, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang ditulis dalam mushaf. Yaitu apa, Bu? Yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ditulis dalam mushaf, yang ditulis dalam mushaf, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun menurut para ulama usul, ya, ulama fikih dan ulama bahasa, bahwa Al-Quran adalah, ya, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, yaitu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, itu tadi kita telah membahas tentang pengertian ulum atau ilmu dan Al-Quran. Lalu apa sih ulumul Quran itu? Nah, di sini akan kita bahas ya ulumul Quran. Menurut Al-Qatkan, Al-Zarqani maupun Abu Syahbah, ya, Abu Syahbah bersepakat bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Oke. Dan pembahasan itu mencakup materi-materi, ya, yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan Al-Quran. Oke. Itu tentang pengertian ulumul Quran, ya. Jadi intinya ulumul Quran itu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah atau permasalahan atau persoalan dalam Al-Quran. Baik itu ilmu asbabun nuzul, ya,
atau tentang turunnya Al-Qur'an, ya, nama-nama Al-Qur'an, setelah ilmu qiraat, seperti itu ya. Intinya ilmu-ilmu yang mencakup tentang pembahasan Al-Qur'an itu dinamakan ulumul Qur'an. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup ulumul Qur'an. Yang pertama yaitu persoalan turunnya Al-Qur'an. Persoalan turunnya Al-Qur'an, ya. Ini bahasan pertama atau ruang lingkupnya atau nuzulul Qur'an. Yang kedua persoalan sanad. Yang ketiga persoalan qiraat. Yang keempat persoalan kata-kata Al-Qur'an. Ya, yang kelima persoalan makna Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Setelah itu yang keenam persoalan makna Al-Qur'an yang berpautan dengan kata-kata Al-Qur'an. Ya, itu adalah ruang lingkup ulumul Qur'an. Nanti bisa dicari ya mata kuliahnya juga, silabusnya dari silabus. Oke, setelah mengetahui ruang lingkup akan ada cabang-cabang ulumul Qur'an. Apa saja? Yang pertama ilmu adab tilawah Al-Qur'an, yaitu ilmu yang menerangkan aturan-aturan dalam pembacaan Al-Qur'an, ya. Adab ketika membaca itu bagaimana adab yang baik, ya. Setelah itu ada ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu yang menerangkan tentang cara-cara membaca Al-Qur'an, ya, agar tepat sesuai dengan bacaannya, ya. Setelah itu ilmu mawatih an-nuzul. Setelah itu ilmu tawarikh an-nuzul. Yang kelima ilmu tawarikh, ilmu asbabun nuzul. Yang keenam ilmu qiraat. Yang ketujuh ilmu gharib Al-Qur'an. Gharib Al-Qur'an. Gharib Al-Qur'an, ya. Gharib Al-Qur'an itu ilmu yang menerangkan tentang makna-makna Al-Qur'an yang ganjil. Ya. Dicontohkan seumpamanya di situ ada kata dalam Al-Qur'an seperti ayat majreha. Nah, itu adalah contoh dari ilmu gharib Al-Qur'an. Ya, itu ganjil dalam Al-Qur'an. Atau kata yang la ta'manuma. Susah itu ya. Sampai gimana ini? Aduh, malu nanti. Susah itu pengucapannya. Itu adalah dipelajari dari ilmu gharib Al-Qur'an. Nah, itu nanti mempelajari itu ya. Ini cabang-cabangnya ya. Selanjutnya cabang yang ke-8 ilmu i'rab Al-Qur'an. Nah, ini yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Qur'an. Nah, ini nanti akan dibahas. Ilmu i'rab itu muncul ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, itu akan ada ilmu i'rab Al-Qur'an atau pemberian harakat. Seperti itu. Yang ke-9 ilmu wujuh wan an-nazair. Yang ke-10 ilmu ma'rifat al-muhkam wal mutasyabih. Yang ke-11 ilmu nasih wal mansuh. Yang ke-12 ilmu bada'ul Al-Qur'an. Yang ke-13 ilmu ijaz Al-Qur'an. Yang ke-14 ilmu tanasub ayat Al-Qur'an. Yang ke-15 ilmu aqsam, 16 ilmu amsal, 17 ilmu mujadah Al-Qur'an. Oke, sudah ada materinya sepertinya ini mahasiswa ya, alhamdulillah. Jadi kita menerangkan cukup enak. Sedikit Bu, semalam belajar. Sedikit. Oke, itu tadi tentang pengertian cabang-cabang ya, cabang-cabang Al-Qur'an. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu tentang Al-Qur'an dan sejarahnya atau turunnya. Hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Oke, Al-Qur'an sendiri tadi sudah kita bahas ya, bahwa Al-Qur'an adalah menurut ahli fikih ya tadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yang membacanya akan mendapat pahala seperti itu. Ya. Setelah itu
selain mendapat pahala yaitu akan mendapatkan syafaat seperti itu ya. Karena iqra'ul Qur'an ya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabih ya. Jadi Al-Qur'an itu nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Oke, itu Al-Qur'an ya. Setelah itu turunnya Al-Qur'an, hikmah ya, hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Apa saja? Yang pertama, ini akan memantapkan hati Nabi. Ya, ini hikmah diturunkan Al-Qur'annya secara berangsur-angsur. Memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Qur'an. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Ya. Jadi Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Turunnya selama berapa? Bapak, Ibu, angsurnya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu ya, Al-Qur'an diturunkan yaitu pada malam 17 Ramadan. Ya. Nah, hikmahnya apa? Yaitu tadi, karena untuk memudahkan dalam menghafal atau pemahaman. Setelah itu mengikuti setiap kejadian. Ya. Setelah itu membuktikan dengan pasti bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Ini hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Setelah itu ada nama-nama Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini memiliki nama-nama. Ada Al-Kitab, ya, Al-Furqan, setelah itu ada Ar-Rahmah, ada Ar-Ruh, dan ada Asy-Syifa. Nanti bisa dicari juga ini mahasiswa ya. Oke, setelah itu sejarah pemeliharaan Al-Qur'an atau pemurnian, penghimpunan Al-Qur'an. Nah, kita akan masuk sejarah. Di sini akan saya singkat ya, bahwa di situ ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pada masa Khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, di situ. Oke, pada masa Nabi, ya, Al-Quran ini ditulis atau pemeliharaan Al-Quran ada 2 cara. Pak, oke, ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan penghafal, ya. Yang kedua yaitu dengan cara penulisan. Nah, ini pada masa Rasulullah, ya, penghafal. Nah, pada masa Rasulullah ini karena ada Rasul ya, jadi enak. Jadi penghafal itu semakin bersemangat, ya, sungguh-sungguh sampai bisa dikatakan bahwa menghafal itu sampai ke akar-akarnya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu penulisan. Nah, penulisan pada masa Rasulullah belum ada kayak zaman sekarang ya, Bapak, ada mesin komputer gitu kan, udah kan sekarang ya, bisa diketik. Nah, kalau dulu nggak ada, jadi penulisannya itu suhuf ya, dalam bentuk suhuf itu di Al-Qur'an itu ditulis di kulit kurma atau di pelapah-pelapah kurma ya, di tulang belulang seperti itu, di batu ya. Nah, itu Al-Qur'an ditulis seperti itu. Langsung siapa yang menulis? Nah, Rasulullah ini mempunyai sekretaris. Nah, salah satunya yaitu Zaid bin Sabit. Nah, ini salah satu sahabat Rasulullah yang disuruh untuk membukukan atau menulis Al-Qur'an tadi ya, yang dihafal oleh para penghafal Al-Qur'an. Nah, itu pada masa Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ini meninggal dunia ya, maka dilanjutkan Khulafaur Rasyidin ya. Yang pertama, kepemimpinan pertama yaitu sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, bagaimana ini penghimpunan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq? Nah, ternyata pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq di sini ada usul dari Umar ya, bahwa Al-Qur'an itu suruh
dimushafkan seperti itu ya. Tetapi dari Zaid bin Sabit, nah Abu Bakar ini menyampaikan ke Zaid bin Sabit, tapi Zaid bin Sabit menolak ya, karena itu tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya setuju Zaid bin Sabit karena mengapa? Ketika pada Khalifah Khulafaur Rasyidin yang Abu Bakar As-Siddiq ini ya, di situ banyak peperangan, dan bahkan di situ ada seorang yang mengaku sebagai nabi, ya. Salah satunya mengaku sebagai nabi yaitu siapa, Bapak Ibu? Ahmad dia, Bu. Ahmad. Musailamah, ya, Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu yang mengaku sebagai nabi. Nah, dari situ ditakutkan kalau Al-Quran ini tidak dibukukan atau tidak dimushafkan, nanti akan banyak yang diambil seperti itu. Dan pada saat itu juga terjadinya sebuah perang Yamamah ya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana perang Yamamah ini hampir 700 ya sahabat penghafal Al-Quran ini meninggal dunia atau gugur dalam peperangan tersebut. Nah, ini singkat dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Setelah itu pada masa Utsman, nah ini ya, Utsman ketika Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah, Utsman. Nah, pada masa Utsman di sini Islam itu sudah menyebar ke seluruh Jazirah Arab ya. Dan jadi di situ ada kesulitan untuk bacaan Al-Qur'an. Seperti itu. Setelah itu di situ makanya adanya sebuah suf-suf itu dikumpulkan ya, nanti di situ akan muncul namanya mushaf Utsmani. Nah, seperti itu. Oke, lanjut saja langsung ke Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Ali bin Abi Thalib juga ya. Karena pada Utsman itu belum bisa dibaca, nah pada Ali, pada masa Ali itu adanya ilmu harokat. Nah, harokat tadi yaitu i'rab Al-Qur'an. Nah, oke. Itu tadi ya Bapak Ibu materi tentang dasar tentang ulumul Quran, pengertian ulumul Quran dan Al-Quran serta hikmah diturunkannya Al-Quran. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari ulumul Quran? Nah, pastinya kita akan mengetahui berbagai materi atau ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Nah, itu salah satunya hikmah atau tujuan mempelajari ulumul Quran. Lalu untuk seterusnya, ini mahasiswa akan saya beri penugasan, ya, penugasannya dalam bentuk apa? Ini tadi 2 materi awal setelah saya jelaskan. Jadi untuk materi tadi ada 7 ya, 2 materi awal sudah saya jelaskan. Jadi untuk 5 materi yang belum saya jelaskan, ini mahasiswa cari, ya, dicari. Setelah itu nanti dipresentasikan di individu ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa. Langsung apa aja itu penugasannya? Ini monggo mahasiswa Bapak Ibu, rekan semuanya untuk menulis tugasnya. Sudah siap? Oke. Yang pertama yang perlu dicari ya, tentang ilmu asbabun nuzul. Nah, jadi nanti mahasiswa ini cari aja tentang ilmu asbabun nuzul, ya, tentang pengertiannya, tentang ilmu fungsi. apa tadi, Bu? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Nuzul. Boleh diketik, Bu, di chatnya, Bu. Di grup udah ada Mas Mikael. Hah? Di grup udah ada yang materi inti itu loh, dimulai dari nomor 3, ilmu asbabun nuzul. Oh, yang materi 3 ya? Ya. Ya, ilmu asbabun nuzul ya, sudah ya? Oh ya. Okay. Setelah itu yang kedua ilmu nasih dan mansukh. Yang ketiga ilmu makiyah dan madaniyah. Nah, di sini nanti ya
jenengan cari aja pengertiannya, habis itu contoh-contohnya, habis itu perbedaannya, seperti itu ya. Setelah itu ilmu fawatihus suwar. Yang terakhir ini ilmu muhkamat dan mutasyabihat. Nah, ini adalah tugas yang perlu mahasiswa kerjakan, dicari, ya. Setelah itu nanti dipresentasikan masing-masing mahasiswa, seperti itu. Dan untuk mahasiswa yang memang belum masuk atau ada kendala bagaimana, ya, atau sinyalnya lah, atau karena apalah ya, hujan dan seterusnya, nanti bisa mengirim tugas yang 5 ini ke WA pribadi saya, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Maaf Bu, izin Ya. bertanya. Tadi kan Ibu sampaikan tugasnya dipresentasikan individu ya Bu? Iya. Berarti kami yang ada di Zoom ini presentasi atau harus ngumpul file juga Bu? Enggak, kalau yang sudah presentasi tidak perlu mengumpulkan file. Yang belum masuk grup saja, ya. Nah, kemudian satu lagi Bu, ini juga kan yang mahasiswa yang ikut Zoom kan nggak semuanya pakai laptop yang bisa presentasi lewat share screen ataupun berbagi layar. Itu gimana Bu? Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Selanjutnya, mohon maaf tadi ada mohon. Setelah itu ini, tadi kan udah dikumpulkan ya, yang apa? Tugas yang dia tidak masuk, mahasiswa yang memang tidak mengikuti pembelajaran kita. Nanti dia mengumpulkan tugasnya itu dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk dokumen, tapi tidak usah, maksudnya apa ya, dia cukup diketik ya poin-poinnya ini aja, 5 poin ini tadi, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi dari mahasiswa? Mohon maaf Bu, Ya. ini tugasnya ditulis tangan atau diketik? Oke, kalau yang presentasi, yang masuk presentasi itu terserah jenengan mau diketik atau ditulis tangan, yang penting nanti kan dipresentasikan intinya ya. Tapi kalau untuk yang tidak masuk ke grup kita, jadi kan dia nggak tahu nih apa. Nah itu kan materinya, jadi dia otomatis nanti mengumpulkan tugas, nah itu baru dalam bentuk ketikan nggak apa-apa. Ya, ketikan. File, seperti itu. Oke, bisa dipahami Mbak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Di masa pengumuman Al-Quran itu pada khalifah Oke, nanti dulu bentar, ini suaranya kayaknya putus-putus, nggak dengar. Oh, iya. Itu bulan Al-Quran itu pada khalifah Abu Bakar Siddiq atau Umar, Bu, itu kurang jelas tadi. Oh, pengumpulannya Al-Qur'annya ya? Oleh Zaid bin Thabit kan ya? Ya, kalau sudah mulai dibukukan itu pada masa Utsman bin Affan. Kenapa nih Bu ya? Ya, Utsman bin Affan. Iya, perkiraan itu tahunnya tahun berapa kalau boleh tahu Bu? Oke, nanti saya carikan itu abad ke Utsman bin Affan. Oke, nanti saya carikan ya, karena memang tahun saya sering tidak menghafal tahun. Ya, makasih Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi dari mahasiswa lainnya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini untuk semua mahasiswa, ini mohon maaf ya, saya izin juga ini karena ada mau sedikit keperluan. Jadi ini jam 9.19. Nah, sambil mahasiswa menyiapkan 5 materi tadi, ya, setelah itu nanti jam 11 kita masuk lagi. Bagaimana? Satu aja.
Boleh. Maaf Ya. Bu, mau nanya Bu. Boleh, mau nanya. Oke, Tadi kan saya ketinggalan ini. Itu iya. tadi tugasnya 5 materi apa aja ya Bu? 5 materi, oke. Di grup nanti kalau enggak saya tuliskan ya, saya fotokan. Siap, siap, Bu. Ya, Baik gitu. seperti itu, Bu. Nanti bisa dilihat di grup tugasnya apa saja, materinya apa saja. Ya. Setelah itu nanti Iya Bu. Terima kasih. nanti untuk presentasinya, prosesnya nanti akan saya panggil ya, satu persatu dari mahasiswa. Oke, seperti itu. Iya Bu. Oke, ada Mohon yang ditanyakan izin, Bu, lagi bertanya. dari mahasiswa lainnya? Saya, Bu. Oke, berarti kalau memang nggak ada ditanya, monggo. Yang presentasi nanti perlu mengumpulkan tugas dalam bentuk kertas apa nggak perlu lagi, Bu? Cukup presentasi saja? Nggak perlu. Presentasi saja, Mas. Cukup presentasi saja, jadi tidak perlu mengumpulkan tugas. Yang wajib mengumpulkan tugas itu yang tidak bisa masuk ke link karena ada sebuah kendala, umpamanya seperti itu ya. Dia wajib mengumpulkan tugasnya karena dia nggak ikut presentasi. Nah, itu adalah seperti apa ya? Syaratnya gitu. Kalau nggak ikut presentasi berarti mengumpulkan tugas seperti itu ya. Pengganti. Kalau yang Zoom lewat HP gimana, Bu? Jadi ngirimnya lewat file aja gitu. Nggak bisa presentasi. Kalau maksudnya gimana? Zoom lewat HP? Ini kan jenengan Zoom lewat HP ya. Nah, ini tak kasih waktu sampai nanti jam 11-an kita masuk lagi. Insya Allah aku udah selesai belum ya? Insya Allah udah selesai ya, jam 11-an kita masuk lagi. Nah, setelah itu nanti materi kan ini saya kasih waktu lama ini ya, cukup 1 jaman lebih ini saya kasih waktu. Jadi jenengan bisa mencari materinya. Materinya itu bisa kalian tulis tangan atau gimana seperti itu. Oke. Tapi nanti Jadi kalau masih dipresentasikan lewat sini atau kirim file saja, Bu? enggak, presentasikan cuma cukup dibaca aja, jenengan baca aja. Gitu ya. Boleh saya Jadi nggak usah dikirim ke file ke saya, nggak usah. Permisi, Bu. Maaf. Mas Engga maksudnya gini, jelasin aja kayak gini. Nah, lewat video. Jadi nggak usah lagi kirim file. Itu maksud Ibu. Iya, betul. Maksudnya itu nggak share screen, nggak usah share screen. Jadi jelasin aja kayak gini pengertiannya. Jadi yang kalau mau share screen ya mau share screen. Kalau enggak ya nggak apa-apa jelasin kayak gini. Kayak pengertian azabu apa tadi? Snowball Quran. Nah, jelasin aja lewat gini. Ya pengertiannya bla 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 bla. Udah gitu. Oke. Terima kasih Mas Mistael Kaswara ya, Alfi. Michael, Bu, Michael. Sudah bisa membantu saya menjawab dan menerangkan ke temannya. Bisa dipahami ya, Mbak? Mas tadi siapa yang baca ya? Yang tanya. Masih Saya, Bu. Bisa dipahami ya, Mas? Bisa, Bu. Oke. Berarti nanti kita masuk lagi jam 11 ya. Nanti akan saya panggil nama-nama untuk siap mempresentasikan. Oke. Oke, bisa ya? Dipahami? Bisa, Bu. Oke, berarti kita break sebentar. Udah ya. Ini salam lagi nggak ini ya? Oke, tak salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tanya tuh Mas Yudi tuh. Tanya Mas Yudi tuh. Apa lo? Apa? Aku membanteng. Sama Mikael tuh, tanya sama Mikael sama Mas Yudi. Woi, gambarnya lo. Ya otomatis semua materi sama lah. Gambarnya Udah ya, nanti teman-teman. sound sip lagi aduh. Mas, Semua Mana nggak bisa efek yang Mas Michael. apa? Mas Michael, Oi. nyontek. Boleh nyontek nggak? Ah, Boleh nyontek boleh nggak? enggak? Gue cari baik di Google. Cari Google Quran tuh apa? Oh, itu materinya sama baik, cuman cara jelaskannya beda gitu. Beda.
Saya cuma sebagai suara akan menjelaskan. Aja. Iya itu. Ya apa